semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taskia Maulidina dengan NIM 18130810119 program studi kimia S1. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang tes awal praktikum kinetika reaksi enzim, praktikum biokimia. Soal nomor 1, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Jawabannya, tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan nilai Vmax dan Km dari suatu enzim. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Jawabannya, pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Dibandingkan dengan enzim murni. Cara ini dilakukan dengan membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan μg. Pengukuran dengan cara ini jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Cara yang kedua yaitu mengukur kecepatan reaksi dengan yang dikatalisnya. Satuan enzim dinyatakan dalam unit. Kadar enzim diukur berdasarkan jumlah substrat yang bereaksi atau produk yang terbentuk per satuan waktu. Satu unit internasional disepakati sebagai jumlah enzim yang diperlukan untuk mengkatalis pembentukan 1 μmol produk per menit pada kondisi tertentu. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Jawabannya, Vmax yaitu keadaan di mana laju reaksi awal maksimum dicapai pada kondisi substrat jenuh. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Jawabannya, Km merupakan konstanta Michaelis-Menten satuan molar dengan rumus Km sama dengan K2 plus K1 per 1. Selanjutnya soal nomor 5, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Ada 3 manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim. Pertama yaitu kinetika reaksi enzim bersama dengan teknik yang lainnya memberikan informasi berharga terhadap mekanisme kerja dari enzim. Kedua, dapat memberikan pengertian dengan peranan enzim di bawah kondisi yang terdapat di dalam sel dan tanggapan atau respon enzim terhadap perubahan dari konsentrasi metabolit. Dan yang ketiga, dapat membantu untuk memperlihatkan bagaimana aktivitas enzim dikendalikan, di mana mungkin memberikan hal-hal yang berharga terhadap mekanisme pengaturan di bawah kondisi fisiologis. Selanjutnya soal nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Jawabannya, pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persen transmitan melalui spektrofotometer 20+, di mana dari persen transmitan akan diperoleh absorbansi. Dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Selanjutnya soal nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Serangkaian tahap mekanisme enzimatik yaitu dapat menurunkan delta G+. Yang pertama, menurunkan energi aktivitas dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Contohnya, mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim. Selanjutnya
menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Ketiga, menyediakan lintasan reaksi alternatif, contohnya bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Dan terakhir, menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Menariknya, efek entropi ini melibatkan destabilisasi keadaan dasar dan kontribusinya terhadap katalis relatif kecil. Selanjutnya, soal nomor 8. Gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Jawabannya dapat dilihat pada kurva. Terdapat perbedaan kurva-kurva reaksi katalis yang mana jauh lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis untuk menghasilkan produk yang sama. Kurva biru menunjukkan kurva aktivasi reaksi dengan menggunakan katalis dan kurva merah menunjukkan aktivasi reaksi tanpa katalis. Maka dari itu, penggunaan katalis dapat menghemat energi yang akan digunakan untuk melakukan suatu reaksi. Selanjutnya, soal nomor 9, yaitu jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Jawabannya, enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat ES. Kompleks ES akan berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk P. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai maksimum di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Adapun persamaan Michaelis-Menten adalah V0 sama dengan Vmax kali konsentrasi substrat per km plus konsentrasi substrat. Selanjutnya soal nomor 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10⁻⁷ kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, suhu di bawah 1000 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jawabannya, karena enzim merupakan protein biokatalis yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi dalam sistem biologi, di mana enzim sendiri tidak mengalami perubahan selama reaksi. Seperti halnya katalis lainnya, enzim mempengaruhi laju pada saat kesetimbangan terjadi. Enzim membantu reaksi dengan menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah untuk transisi substrat menjadi produk dibandingkan dengan proses yang tidak dikatalis. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim, substrat, dan produk. Jelaskan maknanya. Jawabannya, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim, substrat.
kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk P. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Selanjutnya yaitu soal nomor 12. Jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan VO. Jawabannya, kecepatan awal V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan ES atau enzim dijenuhkan oleh substrat, atau dengan kata lain semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai maksimum Vmax. Kecepatan disosiasi produk dari enzim dan penambahan substrat lebih lanjut tidak akan mempengaruhi V0. Adapun plot VO terhadap konsentrasi substrat akan berbentuk hiperbolik yang dapat dilihat dari kurva di bawah tersebut. Selanjutnya, soal nomor 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Jawabannya, yang terjadi pada langkah percobaan tersebut adalah terjadi perubahan warna, yang mana dari larutan yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, soal nomor 14. Inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius. Dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan kuat. Jawabannya, penambahan larutan TCA berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim mengingat larutan TCA yang bersifat asam, sehingga pada penambahan TCA mampu menyebabkan denaturasi protein, baik pada tripsin maupun denaturasi protein dalam kasein. Terjadinya denaturasi inilah yang menyebabkan terbentuknya endapan, sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi enzimatis. Selain menyebabkan terjadinya denaturasi protein, penambahan TCA juga menyebabkan pH larutan menjadi menurun atau asam, sehingga kompleks enzim substrat yang terbentuk menjadi tidak stabil dan aktivitas enzim dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis protein dalam kasein menjadi terhenti akibat terjadinya penurunan pH. Hal ini mengingat enzim tripsin bekerja secara optimal pada pH 8. Pengadukan yang kuat berfungsi agar campuran dapat tercampur dengan baik. Dan terakhir yaitu soal 15. Suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Dari data diketahui konsentrasi substrat dan V, sehingga dibuat 1 per konsentrasi substrat dan 1 per V, yang mana dihasilkan seperti pada tabel yang berwarna biru. Dari tabel didapatkan grafik kurva yang berbanding lurus, yaitu dengan persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan
min 5 kali 10 pangkat min 5 X plus 3,989, yang mana didapatkan Vmax sama dengan 0,250 mu mol per liter, dan titik potong pada sumbu 1/S adalah min 1/km, yaitu harga saat Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 X plus 3,989, sehingga X dihasilkan min 79,780. Dengan demikian 1/km nilainya adalah min 79,780, maka harga km yang didapat adalah min 125 kali 10 pangkat min 5 mg per mililiter. Baik, sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.